Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Yang pasti kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, tetap semangat, dan sukses selalu buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya minta maaf ya karena lanjutan cerita ini jeda terlalu lama, dan alhamdulillah hari ini saya ada waktu untuk meneruskannya. Dan tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pendinginan fisik. Mengapa dokter tidak meresepkan obat? Niko segera menyadari masalah ini dan mengerutkan kening dengan tidak senang, berpikir bahwa dokter itu sedikit tidak dapat diandalkan. Mata Tiara berkedip-kedip. Dokter mengatakan bahwa kesehatan saya sedikit lemah, jadi tidak baik bagi saya untuk minum terlalu banyak obat. Mendengar hal ini, Niko tidak curiga lagi. Dia melihat wajah pucat wanita itu dalam video, lalu berkata dengan sedih, "Istirahatlah, saat kamu kembali, saya telah meminta Kayla untuk menyiapkan air panas untukmu di rumah." Tiara mengangguk, dia melihat ekspresi prihatin pria itu, lalu ragu-ragu. "Ada apa?" Niko menyadari ketidaknormalan itu dan bertanya dengan bingung, "Apa ada hal lain yang ingin kamu katakan?" "Tidak ada." Tiara terdiam sejenak lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum di sudut mulutnya. "Lupakan saja. Saya akan memberitahunya ketika saya sudah memutuskan apa yang harus saya katakan tentang anak itu." Niko tidak tahu apa yang terjadi. Dia berpikir bahwa Tiara benar-benar baik-baik saja. Jadi dia menutup telepon setelah memberikan beberapa nasihat lagi. Ketika Tiara tiba di rumah, Kayla telah menerima kabar tersebut dan sedang berada di depan pintu bersama pembantunya. Ketika dia melihat Tiara kembali, dia segera memerintahkan pembantunya untuk maju membantu Tiara. Yang tidak menolak, dia benar-benar merasa tidak nyaman saat itu dan kepalanya pusing. Setelah mandi, dia berbaring di tempat tidur tetapi tidak bisa tidur. Kemudian kondisinya menjadi serius. Kepalanya terasa semakin parah dan mulutnya terasa kering. Karena itu dia berjalan keluar kamar dengan lemah, berencana untuk turun ke bawah untuk menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Pada saat ini Kayla masih terjaga, jadi ketika dia mendengar gerakan itu dan menghampiri, dia melihat Tiara dengan wajah memerah dan cemas. "Nona Tiara, mengapa wajah Anda sangat merah? Apa Anda masih demam?" Tiara mengangguk sedikit. "Kalau begitu, saya akan mengambilkan obat untuk Anda." Setelah itu dia hendak pergi ketika Tiara buru-buru menghentikannya. "Tidak perlu, saya akan tidur saja." Tiara sekarang hamil dan tidak bisa minum obat sembarangan, tetapi pelayan itu tidak mengetahui hal ini. Melihat penolakan Tiara untuk minum obat, Kayla berkata dengan cemas, "Nona Tiara, dalam situasi seperti ini, Anda tidak bisa sembuh tanpa minum obat." Dia ingin membujuk Tiara untuk minum obat, tetapi apapun yang dikatakannya, Tiara menolak dan mengatakan tidak apa-apa. Pada akhirnya, Kayla tidak punya pilihan selain memanggil pembantu untuk merawat Tiara. Di pihak Hathaway, setelah mengetahui bahwa Tiara baik-baik saja, dia akhirnya merasa lega. Dia memikirkan apa yang terjadi malam ini. Jika dia tidak menemukannya lebih awal,
Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Tiara pada akhirnya? Oleh karena itu dia memanggil staf orkestra dengan marah. Ada apa denganmu? Kenapa kamu mengunci pintu ruang latihan dan menyalakan pendingin ruangan? Setelah ditegur, staf tersebut merasa sangat dirugikan. Nona Hathaway, saat saya pergi, saya masih melihat Nona Tiara berlatih di dalam. Jadi saya sama sekali tidak mengunci pintu dan saya tidak menyalakan pendingin ruangan. Apa kamu benar-benar tidak melakukan itu? Hathaway menatap staf tersebut dengan curiga. Staf tersebut hampir bersumpah demi Tuhan. Nona Hathaway, sungguh bukan saya yang melakukannya. Hathaway mengerutkan kening merasa ada yang aneh. Jika pintunya tidak dikunci oleh staf, siapa lagi orangnya? Memikirkan hal itu, dia pergi ke ruang pengawasan dan berencana untuk memeriksa kamera pengawas untuk melihatnya. Tak disangka dia melihat putrinya yang mengunci pintu di kamera pengawas dan tiba-tiba saja kemarahan dalam dirinya melonjak. Beraninya Kathleen. Dia menatap dengan marah ke arah putrinya dalam video itu dan berpikir bahwa Kathleen sudah bertindak sangat berlebihan kali ini. Setelah pulang ke rumah, dia langsung menuju kamar Kathleen dan mengetuk pintu. Ibu, mengapa kamu mengetuk pintu kamar saya tengah malam? Kathleen muncul dari balik pintu dengan baju tidurnya sambil menguap. Melihatnya seperti itu, Hathaway tiba-tiba menjadi sangat marah. Bagaimana kamu bisa tidur? Tahukah kamu bahwa jika saya tidak sampai di sana tepat waktu, Tiara akan membeku di ruang latihan malam ini? Mendengar hal ini, Kathleen merasa pikirannya sedikit tercerahkan. Melihat ekspresi marah ibunya, dia tahu apa yang telah dia lakukan telah ketahuan. Namun dia sama sekali tidak menyesal. Lalu kenapa? Dia sendiri yang menyebabkan hal itu terjadi. Terlebih lagi, dia hanya membeku, bukan membeku sampai mati. Kathleen, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Hathaway tidak percaya bahwa kata-kata kejam seperti itu keluar dari mulut putrinya sendiri. Kathleen tidak bisa menahan rasa kesal ketika melihat ibunya menatapnya dengan rasa tidak percaya. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Bukankah seharusnya ibu bertanya pada diri sendiri? Saya, apakah karena saya kamu menjadi seperti sekarang ini? Hathaway menganggap Kathleen tidak rasional, tetapi gadis itu langsung mencibir balik. Bukankah begitu? Saya benar-benar ingin bertanya, apakah kamu menyadari siapa putrimu? Dia melangkah maju dan mendekati Hathaway, melampiaskan semua keluhan yang terkumpul dalam dirinya selama periode waktu ini. Terkadang, saya bertanya-tanya, apakah Tiara itu benar-benar putrimu, sementara saya hanya diadopsi olehmu? Tahukah kamu apa yang dikatakan orang-orang di orkestra tentang saya sekarang? Mereka bahkan mengatakan bahwa saya tidak sebagus Tiara. Biar saya beritahukan padamu, sekarang saya sangat membencinya dan saya berharap dia menghilang begitu saja. Jika dia tidak muncul, saya akan tetap menjadi yang terbaik dan saya juga akan tetap jadi orang yang paling kamu sayangi. Dan Sandy tidak akan menjauhi saya karena dia. Setelah mendengar kata-kata ini, Hathaway sangat marah dan menampar Kathleen dan menatap Kathleen dengan sangat sedih. Sepertinya saya tidak mengajarimu dengan baik. Jadi itulah mengapa kamu menjadi begitu kejam. Dalam orkestra, semua orang tampil berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Karena kamu adalah putri saya sudah memberimu segala macam perlakuan istimewa. Namun, kamu tidak pernah sadar untuk memperbaiki masalahmu sendiri, melainkan menyalahkan orang lain. Kathleen, kamu membuat saya kecewa.
Kathleen menutupi wajahnya dengan satu tangan, matanya penuh dengan kemarahan dan menakutkan. Dia mengangkat matanya untuk menatap ibunya, lalu mencibir tanpa penyesalan. Kamu kecewa pada saya? Tidak masalah, karena kamu akan lebih kecewa nantinya, karena saya pasti akan menghancurkan Tiara. Tidak tahu harus menjawab apa, Hathaway memandang putrinya yang hampir putus asa. Ketika Kathleen merusak piano Tiara, Hathaway telah menutupinya sekali, tetapi kali ini dia jelas tidak bisa membantu Kathleen lagi. Keesokan paginya Tiara meminta izin dan tidak jadi pergi ke orkestra karena demamnya belum reda. Dia baru saja selesai sarapan ketika pelayan mengetuk pintu dan berkata dengan sopan, Nona Tiara, Nona Hathaway ingin bertemu dengan Anda. Tiara sedikit terkejut dan meminta pelayan untuk membawa Hathaway masuk. Setelah beberapa saat pelayan masuk bersama Hathaway, Tiara cukup senang melihat Hathaway, jadi dia menyapa Hathaway dan mempersilakannya untuk duduk. Nona Hathaway, mengapa Anda ada di sini? Saya mengkhawatirkanmu, jadi saya datang untuk melihat. Hathaway menatap wajah pucat Tiara, matanya penuh dengan perasaan bersalah. Tiara tidak menyadarinya dan tersenyum. Saya baik-baik saja. Saya hanya sedikit kedinginan tadi malam. Saya akan sembuh dalam 2 hari. Mendengar hal ini, Hathaway semakin merasa bersalah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Tiara dengan sangat serius. Sebenarnya, selain untuk menjengukmu, saya datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa Kathleen adalah orang yang menguncimu di ruang latihan kemarin. Saya datang atas namanya untuk meminta maaf dengan tulus kepadamu. Dengan itu dia berdiri dan membungkuk untuk meminta maaf kepada Tiara. Mendengar hal itu, Tiara dengan cepat turun dari tempat tidur dan mendukungnya. Sebenarnya Tiara sudah bisa menebaknya. Selain itu, dia tidak bisa berpikir itu adalah kesalahan Hathaway, jadi dia tidak bisa menerima permintaan maaf itu. Nona Hathaway, seharusnya Kathleen yang meminta maaf kepada saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anak itu terlalu keras kepala. Hathaway terlihat sangat sedih ketika mengatakan hal ini. Tiara juga mengerti apa maksudnya. Mengingat temperamen Kathleen, tidak mungkin baginya untuk meminta maaf. Hathaway juga mengetahui hal ini dan merasa semakin bersalah pada Tiara. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Saya tidak mendidik Kathleen dengan baik. Ketika saya bercerai dengan ayahnya, saya selalu merasa berhutang budi padanya. Oleh karena itu, saya terlalu responsif terhadap kebutuhannya, sehingga dia mengembangkan karakter yang egois. Dan sekarang saya telah menyebabkan dia menyakiti orang-orang di sekitarnya. Tiara mendengarkan, tidak tahu harus berkata apa. Dia mengerucutkan bibirnya dan membantu Hathaway untuk duduk kembali. Setelah semua yang telah terjadi, dia benar-benar membenci Kathleen dari dalam lubuk hatinya. Meski begitu, dia tidak tega menyalahkan Hathaway atas semua yang telah terjadi. Bagaimanapun juga Hathaway dan Kathleen berbeda, dan saat dia dan Kathleen berselisih, Hathaway juga membantunya. Memikirkan hal ini, dia dapat memahami Hathaway ketika dia melihat betapa sedihnya Hathaway. Saya percaya Anda, jadi saya tidak akan memperpanjang masalah ini. Demi Anda, saya juga tidak akan mengejar Kathleen. Mendengar hal ini, Hathaway sangat berterima kasih. Terima kasih, Tiara. Nona Hathaway, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya akan melupakannya kali ini demi Anda.
Tapi saya harap tidak akan terjadi lagi lain waktu. Tiara menatap Hatabe dengan serius dan menegaskan pendiriannya dengan sangat jelas. Hatabe juga tidak marah. Jangan khawatir, saya akan memastikan Kathleen berperilaku baik saat saya kembali. Dan saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Dia berjanji pada Tiara berulang kali, dan pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas. Terkadang saya benar-benar berharap Kathleen bisa menjadi setengah masuk akal sepertimu. Saya akan sangat senang kalau begitu. Tiara tersenyum tetapi tidak menjawab. Setelah itu keduanya berbincang sebentar, lalu Hatabe pergi untuk menangani urusan Ben. Setelah pelayan mengantar Hatabe pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghubungi Nico setelah memikirkan percakapan yang baru saja didengarnya di luar ruangan. Pak Nico, saya baru saja mendengar percakapan antara Nona Tiara dan gurunya. Saya mengetahui bahwa Nona Tiara sengaja dikunci di ruang latihan oleh Kathleen semalam. Kayla mengatakan kepada Nico semua yang dia dengar. Di sisi lain, ketika Nico mengetahui bahwa semua ini adalah rencana Kathleen, dia merasa sangat tidak senang. Setelah menutup telepon, dia segera melakukan panggilan video pada Tiara. Apakah kesehatanmu sudah lebih baik? Saya jauh lebih baik. Kenapa kamu masih bekerja sampai larut malam? Pada akhirnya Tiara menatap Nico dengan ketidaksetujuan. Kamu sudah berjanji pada saya untuk menjaga dirimu dengan baik. Awalnya saya akan beristirahat, tapi saya baru saja menerima telepon dari Kayla. Saya mengetahui bahwa kamu dikunci di ruang latihan oleh Kathleen kemarin karena dendam. Jadi saya menelpon untuk menanyakan pendapatmu tentang masalah ini. Mendengarkan penjelasan pria itu, Tiara tahu bahwa pria itu peduli padanya. Jadi dia tidak keberatan pelayan itu mengadu pada Nico. Kemudian dia mengatakan kepada Nico apa yang dia pikirkan. Nona Hatabe sudah meminta maaf kepada saya atas nama Kathleen. Demi dia, saya tidak akan mengejar Kathleen kali ini. Tapi tidak akan ada lagi di lain waktu. Saya sudah menjelaskan hal ini pada Nona Hatabe. Nico sedikit mengernyit agak tidak setuju. Bagaimanapun juga, dia tidak tega melihat Tiara menderita dan Kathleen juga bertindak begitu berani. Namun karena Tiara telah mengambil keputusan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Karena ini masalahnya, maka jagalah dirimu baik-baik di masa depan. Waspadalah terhadap Kathleen. Jangan sampai saya mendengar sesuatu terjadi padamu lagi, atau saya akan sangat khawatir. Saya tahu, saya akan menjaga diri saya dengan baik. Tiara menatap Nico dengan senyuman manis. Nico berpesan lagi, kalau begitu istirahatlah yang baik di rumah selama 2 hari ini. Dan ingatlah untuk meminum obat tepat waktu. Tiara mengangguk lagi, lalu tiba-tiba teringat akan anak itu. Melihat wajah tampan Nico, dia kembali ragu-ragu. Dia belum memutuskan apakah dia ingin mempertahankan anak ini atau tidak. Dan dia juga bertanya-tanya apakah Nico menginginkan anak itu atau tidak. Selain itu, keluarga Nico belum menerimanya. Dan dia sendiri belum bisa menunjukkan hasil yang baik. Untuk sesaat Tiara berada dalam suasana hati yang sangat rumit dan tidak tahu bagaimana harus berbicara. Pada akhirnya dia tetap tidak mengatakan apapun dan hanya mendesak Nico untuk beristirahat. Nico juga tidak menyadarinya. Dia menutup telepon dan pergi beristirahat.
Pada malam harinya, Tiara belum sembuh sama sekali karena dia tidak minum obat apapun. Dia duduk dengan lemah di tempat tidur, merasa cemas di dalam hatinya.